Oke, yang pertama soal toxic relationship. Nah, ini banyak orang yang aku mulai dari istilahnya dulu ya, toxic. Jadi akun Zain Permana dan juga filosofi ruang hati juga dimulai dari hal itu ya, dimulai dari jadi boomingnya kita, naiknya nama kita, nama Zain Permana, nama filosofi ruang hati itu karena mendampingi teman-teman untuk keluar dari toxic relationship. Jadi mulai tahun 2018 itu kita betul-betul ngedampingi orang-orang yang menjadi korban dari toxic relationship gitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan toxic relationship? Bagaimana kita mendeteksinya? Nah, deteksinya itu sebenarnya dari 6 yang kemarin. Ada 6 hal itu yang menyebabkan seseorang, 6 tanda seseorang memang harusnya segera berakhir gitu. Tapi kalau kemarin itu tanda-tanda kenapa orang harus berakhir, yang ini memang udah toxic banget, udah beracun banget. Apa sih racunnya? Racunnya itu racun apa? Jadi toxic relationship itu ketika kita punya sebuah hubungan yang membuat kita justru satu nggak jadi diri kita. Artinya kita makin nggak kenal sama diri kita nggak tahu siapa diri kita, dan juga ternyata malah merusak diri kita. Kita malah menjauh dan dijauhkan dari orang-orang terdekat sekitar kita. Dijauhkan dari orang-orang yang yang tadinya baik sama kita, punya hubungan yang bagus sama kita, sekarang jadi malah jauh sama kita gitu. Nah, dan anehnya orang-orang yang berada di toxic relationship ini susah banget buat keluar gitu. Kenapa jadi aneh? Karena udah jadi gini, mereka itu sadar bahwa hubungan ini nggak bagus ya. Orang-orang ini tuh sadar, tahu persis bahwa hubungan ini nggak bagus, tapi setiap kali diminta untuk keluar dan exit dari hubungannya, dari relationnya, dia bilang tapi dia udah dia udah begitu gitu. Nah, ini yang akan kita bahas. Ada beberapa hal nih, alasan-alasan gombal, alasan-alasan yang membuat seseorang biasanya susah. Jadi pertanyaannya, kenapa susah dari toxic relationship? Ada beberapa alasan ini. Yang pertama, aku takut disebut aku jahat gitu ya. Aku takut disebut jahat kalau aku ninggalin dia gitu. Aku nggak mau aku yang mutusin. Nah, itu ciri-ciri bahwa dia itu nggak mau disebut jahat. Jadi dia itu pengen keluar dari hubungan, tapi pengen jangan dia yang mutusin. Kan selalu gitu ya. Nah, biasanya kayak gini tuh perempuan tuh. Masa iya sih perempuan yang mutusin? Aku pengen putusnya tuh dari dia. Jadi seolah-olah tuh kalau kita mutusin atau memutuskan hubungan, maka yang salah itu kita. Kebayang nggak? Yang salah itu yang mutusin. Jadi alasan pertama adalah aku nggak mau mutusin duluan. Aku takut disebut jahat. Jadi itu alasan pertama kenapa orang nggak mau keluar dari toksik. Gitu. Tapi juga nggak mau bilang ke si pasangannya, kamu yang mutusin aku dong gitu. Seolah-olah nggak mau bilang gitu. Dan nggak mau disalahin atau nggak mau disebut jahat. Jadi kan emang suka gitu ya. Maksudnya gini, karena lingkungan sekitar anak muda itu suka nanya gini, Din. Jadi kalau tiba-tiba ada yang putus, terus pasti pertanyaannya kenapa putus? Satu itu, yang kedua pertanyaannya adalah siapa yang duluan mutusin? Pasti dua itu aja. Nah, jadinya orang itu pasti susah untuk putus. Kalau misalkan ada pertanyaan, Kang, emang toxic relationship ini cuma di hubungan romantis ya? Hubungan pacaran gitu, hubungan pasangan? Enggak juga. Toxic relationship juga bisa di hubungan-hubungan yang lain. Cuman kalau yang lain tidak terlalu susah untuk keluar. Kan tinggal menghindar, ya nggak? Tinggal ganti tempat permainan, bisa banget. Atau tinggal ganti kantor, kan bisa. Tapi kalau ini yang paling susah. Jadi kenapa susah keluar dari toxic itu, kita bahasnya khusus untuk yang hubungan romantis. Ya karena ya yang lain masih agak mudah lah, cenderung relatif mudah keluar. Yang ini menjijikan banget. Udah mah susah tapi mencari-cari cara. Nah, ini yang pertama itu, Edin ya. Yang pertama, nggak mau jadi orang pertama yang memutuskan hubungan, takut disebut jahat gitu. Oke. Yang kedua, level menjijikannya lebih tinggi daripada yang pertama. Apa itu? Kalau aku nggak sama dia, nanti dia sama siapa? Gitu. Kalau aku nggak sama dia, nanti dia sama siapa? Kalau aku nggak sama dia lagi, nanti aku sama siapa? Itu yang alasan paling menjijikan ya. Tenang aja. Jadi memang
ada beberapa alat ini, makanya kita bahas kenapa susah. Jadi supaya teman-teman tahu kok apa sih yang bikin susah, padahal sebetulnya nggak kayak gitu ya. Jadi gini, yang pertama tadi soal nggak mau mutusin duluan karena takut dianggap jahat. Justru, nah ini jawabannya nih yang betul nih. Justru kita mending mutusin duluan supaya kita jadi orang baik. Karena kalau kita bareng terus sama dia, kita yang makin jahat. Karena kita lagi satu, nahan jodoh orang. Yang kedua, kita membiarkan diri dia dan diri kita berada pada hubungan yang nggak kemana-mana dan merusak diri kita. Justru dengan mutusin duluan, kita jadi orang pertama yang berbuat baik. Kita lagi berbuat sedekah, mensedekahkan hidupnya dia dan hidup kita untuk kehidupan yang lebih baik. Gitu. Kalau justru kita nggak mau mutusin dan bertahan berlama-lama, itu justru kita yang berdosa ya, justru kita yang jahat. Makanya justru kalau tidak mutusin justru jahat. Yang benar itu mutusin walau terkesan jahat. Itu yang pertama gitu ya. Mudah-mudahan paham ya. Itu kenapanya susah dan solusinya tadi. Kita yang kedua. Yang kedua adalah kalau aku nggak sama dia, dia sama siapa? Kalau aku udah nggak sama dia, nanti aku sama siapa? Itu alasan yang menjijikan nomor 2 ya. Orang-orang seperti ini memang kadang-kadang suka pengen aku degungin kepalanya. You know, degung? Sebuah alat yang kita dong gitu ya, kita degung kepalanya. Nah, ini menarik ya. Jadi seolah-olah hidup kita tuh sama dia aja. Nah, itu yang salah. Jadi kesalahan. Jadi memang toksik itu membuat logika kita rusak ya, membuat logika kita tuh hancur. Jadi kalau kita sama dia terus seolah-olah hidup kita tuh ya memang dia, bermuaranya pada dia, dan kita tuh seolah-olah planet yang mengitari dia sebagai mataharinya. Jijik banget. Nggak kayak gitu kok. Jadi yang benar itu gini, kita itu ketemu dia baru-baru aja, nggak dari kecil. Kita ketemu dia tuh ketemu gede, dan dia itu bukan satu-satunya relasi yang kita punya. Makanya ini jawaban terhadap alasan menjijikan tadi ya, kenapa nggak mau keluar, bahwa kalau aku nggak sama dia lagi, masih banyak teman-teman kamu gitu. Kalau aku nggak sama dia lagi, dia juga masih banyak temennya. Ada emaknya, ada bapaknya. Kan dia kan lahirnya nggak dilepeh ya. Nggak tiba-tiba gitu ibunya lagi nyapu, bersin, punya anaknya dia gitu kan. Nggak gitu. Jadi nggak ada alasan kayak gitu. Itu alasan yang terbodoh, dan mungkin bodohnya ini karena kita memang sedang ada di toxic relationship. Itu wajar banget. Memang toksik itu menghilangkan logik kita ya. Amit-amit ya. Mudah-mudahan kita nggak bisa keluar dari situ. Itu yang nomor 2, Din. Ada pertanyaan dulu nggak, Din? Dari audiens? Ya memang nggak sadar sih orang toksik. Memang berat sih ketemu sama orang toksik dan bucin sekaligus ya. Wah udah ngeri lah. Udah. Ini bener kata Restu nih ya. Kata Restu bener ya. Memang harus didegungkan sama domba adu ya. Ini aku baca komennya. Ya memang berat, memang otaknya tuh lagi nggak optimal, nggak bisa dipakai. Coba tanya sama dia deh perkalian, pasti dia nggak akan bisa jawab. Bingung, yang ada jawabannya tuh cinta aja, toksik mah kayak gitu, Din. Nah, 2 alasan itu ya, kita baru masuk di 2 alasan itu. Nah, itu berarti tips pertama buat teman-teman yang bukan lagi toksik ya, atau lagi toksik juga ya, Din ya. Dipikirin baik-baik. Jadi deskripsikan hubunganmu seperti apa, coba ceritakan hubunganmu seperti apa, terus ngomong sama diri sendiri. Mau sampai kapan aku seperti ini? Mau sampai kapan aku dipenjara sama orang yang seperti ini? Mau sampai kapan aku membiarkan diriku mencintai orang yang membuli, mencintai orang yang menyakiti? Aduh, mau sampai kapan gitu ya. Tapi jawabannya biasanya apa, Din, kalau digituin, Din? Oke, sip. Nah, berarti kita langsung masuk ke yang alasan yang ketiga ya. Alasan yang ketiga justru yang tadi Dini sebutin. Jadi gini, alasan ketiga kenapa orang susah keluar dari toksik adalah aku masih sayang. Itu level menjijikannya naik daripada yang pertama, naik daripada yang kedua. Ini yang ketiga ya, karena bilang aku masih sayang. Nah, teman-teman, ini aku udah neliti hal itu dan divalidasi sama beberapa pihak juga, beberapa penelitian yang bilang gini, kalau kita ternyata enggan untuk memutuskan sebuah hubungan dengan alasan masih sayang, cek lagi, itu tuh bukan perasaan sayang, itu tuh perasaan kasihan. Ya, jadi
sayang itu, compassion itu terdiri dari dua. Jadi compassion itu satu bentuk emosi yang kompleks ya, perasaan yang kompleks. Yang perasaan ini dibangun dari dua perasaan lagi, yaitu perasaan memang sayang karena peduli, jadi care dan concern, satu lagi sama pity karena kasihan. Care dan concern, kasihan digabungin jadi compassion, sayang. Nah, cek lagi nih, sayangnya kita ke dia itu karena kita sayang memang peduli sama dia atau concern sama kebutuhannya dia. Nah, kalau concern dan peduli sama kebutuhannya dia, harusnya kita bisa lebih galak dan ngedorong dia untuk jadi pribadi yang lebih baik, membuat dia jadi produktif. Nah, kalau membuat dia manja, membuat dia berleha-leha karena kita ngemanjain dia, itu bukan peduli yang sayang, tapi itu namanya kasihan. Nah, cek lagi. Kalau ternyata lebih banyak ke kasihannya, itu bukan compassion lagi, bukan sayang lagi, tapi itu ke pity, kita kasihan. Jadi kalau pas kita bilang bahwa, tapi aku masih sayang, artinya aku masih kasihan, karena concern-nya, pedulinya udah nggak ada. Orang yang sayang yang karena peduli dan concern, pasti kayak orang tua kita, pasti kayak dosen kita, maksa untuk ngerjain sesuatu, ngasih tugas banyak, ngefasilitasin, tapi sekaligus juga ngasih tuntutan. Itu orang tua kita dan dosen-dosen kita, guru-guru kita. Itu sayangnya yang peduli. Kalau sayangnya kita kan nggak kayak gitu. Sayangnya kita sayang yang piti, kasihan. Aku tuh masih sayang, aku masih kasihan. Gitu. Nah, makanya apa yang harus dilakukan? Jadi gimana caranya? Ya cek lagi, identifikasi lagi. Apa yang aku kasih ke dia ini, bentuk apa? Bentuk peduli yang membuat dia bertumbuh, membuat dia bangkit, atau bentuk yang ngemanjain dia, membuat dia tuh makin bergantung sama kita. Itu bukan lagi peduli yang sayang yang peduli. Itu namanya kasihan, toksik, itu teh gemes. Gitu, jangan ada tapi-tapi lagi. Betul. Yes. Nah, itu alasan itu kenapa keempat, Din, justru itu. Pas banget ya, Din, ini kayak yang tahu topiknya nih, keren. Jadi alasan keempat itu adalah kenapa orang susah buat keluar adalah karena biasanya si pasangan ini melakukan manipulasi, mengancam bahwa kalau kita memutuskan hubungan, dia akan melakukan sesuatu yang merusak dirinya. Gitu. Yang paling sering itu mengancam akan bunuh diri. Gitu. Nah, kalau gitu gimana dong? Apa ngancam doang? Nah, makanya. Tapi gimana dong? Tenang aja, itu cuman ancaman kok. Jadi biarin aja, biarin dia mati lah. Udah. Nggak mungkin dia mati. Oh. Nggak mungkin. Jadi kalau dia mengancam untuk... Jadi gini, orang-orang yang mengancam bunuh diri tidak pernah benar-benar serius akan bunuh diri. Dia cuman ngebluffing, apa namanya? Ngebluffing itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Bluffing itu cuman apa ya? Apa sih namanya? Nakut-nakutin doang supaya kita kasihan ya. Muncul lagi rasa kasihan, tadi poin nomor 3, muncul lagi rasa kasihan dan pengen kita balik lagi ke dia. Nah, yang kayak gitu tuh yang sebetulnya butuh perhatian banyak supaya diperhatiin lagi balik. Jadi nggak pernah tuh orang-orang yang ternyata aduh aku sakit dong gara-gara kamu, jadi nyalahin. Dan kita tuh anehnya suka ngerasa bersalah, dan enggak kok, bukan salah kamu. Kan dia tuh udah gede, dia punya orang tua, masa celaka jatuh nggak bisa ditolongin. Dan emangnya kamu dokter gitu? Dan kalaupun kamu dokter, ya nggak harus kamu yang nolongin juga kalau dia kecelakaan gitu kan. Ada orang-orang yang digawat darurat gitu, cing, atau yang logis, otaknya dipikir gitu ya. Memang toksik berat sih, emang berat sih, memang yang toksik itu berat banget untuk bisa betul-betul mikir logis ya. Aduh, udah nggak kerasa udah setengah jam lagi ya, ini ngomongnya baru baru sedikit. 4 ya, kita udah 4 Din, gitu. Apa ada 6, ada 6 lagi. Ada 6 juga. Ada 6, oke. Ada komentar-komentar lucu nggak, Din? Kayaknya ini banyak, Din, komentar-komentar yang bisa kita ketawain, Din. Asik. Benar, baru keluar memang baru ngerasain indahnya dunia seperti apa. Betul banget. Ah, ah, ah.
Maksudnya, oh gitu. Dia nanya apa cerita? Oh, nanya. Oh, ya cuekin aja. Oh, kok kita yang feeling guilty, kan dia yang ngedeketin. Kan nggak ada akad apa-apa ya. Maksudnya kita nggak ada kesepakatan apa-apa. Jadi kenapa kita harus ngerasa bersalah sih sama orang-orang yang ngedeketin kita terus nggak jadi? Ya kenapa kita harus yang ngerasa bersalah? Orang bukan salah kita kok. Ya kalau nggak jadi ya memang nggak jadi aja. Kenapa harus ngerasa bersalah? Gitu. Atau mungkin rasa bersalahnya sama itu kayaknya rasa bersalahnya sama diri sendiri yang sempat menyukai tapi nggak jadi diri ini salah sama diri sendiri yang ngasih harapan. Aku ngasih harapan ke diri aku sendiri, harusnya minta maaf sama diri sendiri, itu tobat ya. Kenapa berharap sama dia? Gitu. Oke. Itu alasan yang keenam, Din, justru. Itu alasan yang keenam. Aku jadi yang kelima jadi lupa aku. Jadi yang keenam itu gini ya. Yang keenam itu, tapi yang kelima nanti aku coba sampai inget-inget ya. Aku yang kelima lupa. Oh, ya, kita yang kelima dulu deh. Yang keenam dulu aja ya. Oke. Yang kelima itu karena keluarga udah deket ya. Yang kelima itu alasannya karena keluarga udah dekat. Ya, kita yang keenam dulu, yang terakhir. Yang keenam itu karena kenapa nggak cepet-cepet mutusin? Karena aku pengen hubungan kita baik dulu. Jadi ingin segala masalah yang kita punya diselesaikan. Justru nggak akan selesai. Justru masalahnya itu bukan ada masalah ingin kita selesaikan terus pengen jadi temenan. Enggak kayak gitu. Masalahnya itu ada di hubungannya. Lu bareng sama dia itu tuh masalah gitu. Jadi kalau misalnya gini, kalau kamu nggak mau mutusin dia karena aku pengen masalah-masalah kita selesai dulu sampai tuntas dulu baru kita putus, nggak akan pernah beres, nggak akan pernah tuntas. Karena masalahnya bukan dia ada masalah, tapi masalahnya di hubungannya itu yang masalah.